Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video pembelajaran fisika. Nah, seperti biasa, melalui video ini kita akan belajar materi fisika. Nah, adapun topik pembahasan yang akan kita pelajari pada video kali ini yaitu fluida dinamis. Nah, fluida dinamis merupakan salah satu materi fisika yang dipelajari di kelas 11. Nah, oke. Adapun subbahasan yang akan dipelajari pada materi fluida dinamis itu, yang pertama berkaitan dengan debit dan daya fluida, berikutnya mengenai asas kontinuitas, berikutnya mengenai hukum Bernoulli, dan penerapan hukum Bernoulli yang mencakup tiga bagian. Yang pertama ada teorema Torricelli, berikutnya gaya angkat pada pesawat, dan pipa Venturi-meter. Oke. Sorry. Nah, sering sekali nih di kehidupan sehari-hari kita mengenal, tanpa kita sadari kita sudah bersinggungan dengan fluida dinamis. Nah, seperti halnya kita mengamati peristiwa aliran air yang mengalir di sungai, aliran air yang mengalir pada pipa, ataupun ketika menyiram tanaman menggunakan selang, hingga tandon gitu, tandon atau wadah air yang mengalami kebocoran dan memancarkan air, ataupun bahkan, mengamati peristiwa fenomena terangkatnya pesawat gitu ya, meskipun bahannya logam berat, ternyata, pesawat tersebut dapat terangkat. Nah, oke. Kita kenalan terlebih dahulu, sebenarnya apa itu fluida? Ya, fluida merupakan zat yang akan mengalami deformasi atau perubahan struktur dan bentuk secara kontinu saat diberikan tegangan geser. Ingat ya, fluida itu merupakan, zat yang akan mengalami deformasi atau perubahan bentuk. Nah, secara sederhana, fluida juga dapat kita katakan sebagai zat yang mengalir dan berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Maka zat di sini itu merupakan berupa cairan ataupun gas. Ingat kembali bahwasanya fluida itu secara sederhana didefinisikan sebagai zat yang dapat mengalir. Nah, zat di sini adalah berupa cairan atau gas. Oke, fluida terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fluida statis, berikutnya ada fluida dinamis, berikutnya ada fluida dinamis. Nah, fluida statis, apa itu fluida statis? Fluida statis kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya bahwasanya fluida statis berkaitan dengan fluida dalam keadaan diam. Ini misalnya suatu aliran air dalam gelas. Oke, sedangkan fluida dinamis adalah berkaitan dengan fluida dalam keadaan bergerak. Fluida dalam keadaan bergerak, seperti aliran air di sungai ataupun aliran air pada pipa dan sebagainya. Oke, berikutnya kita kenalan. Oke, berikutnya mengenai jenis-jenis aliran fluida. Nah, teman-teman, oke, aliran jenis-jenis aliran di sini itu maksudnya itu aliran zatnya ya, teman-teman. Aliran dari zat cair ataupun zat gas. Yang pertama, ada yang namanya aliran laminar. Apa itu aliran laminar? Nah, aliran laminar itu adalah aliran air atau zat fluida gitu yang gerak partikelnya itu secara sejajar dengan garis arus gitu ya. Seperti ini nih contohnya. Aliran aliran laminar. Nah, tadi gerak partikelnya itu sejajar dengan garis arus, di mana lintasannya itu halus, lancar, dan tidak saling berpotongan. Nah, umumnya itu terbentuk pada kecepatan rendah. Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, contohnya, ketika mengamati fenomena pancuran air gitu ya, terdapat aliran air yang begitu gerakan airnya itu, gerak partikel fluidanya itu secara halus gitu mengikuti garis arus seperti itu, gitu ya. Umumnya itu pada kecepatan yang rendah. Itu adalah jenis aliran laminar. Nah, berikutnya ada yang namanya aliran turbulen. Apa itu aliran turbulen? Kebalikan dari aliran laminar. Nah, di mana aliran turbulen ini membentuk pola gerakan air yang acak gitu ya. Arusnya itu melingkar dengan umumnya terjadi pada kecepatan fluida yang tinggi, serta memiliki viskositas yang tinggi dan umum sekali terbentuk ketika menumbuk suatu penghalang. Contohnya nih, seperti aliran ombak di laut, itu kan kecepatannya tinggi gitu ya. Ketika menubruk suatu penghalang, misalnya entah itu terumbu karang ataupun benda di pinggir pantai, maka di pantai-pantai, maka akan terbentuk pola yang turbulen, yaitu acak gitu alirannya itu membentuk arus lingkaran seperti itu gitu ya.
Nah, berikutnya. Nah, dalam fluida dinamis, teman-teman. Nah, fluida yang mengalir itu kita asumsikan sebagai fluida yang ideal. Maksudnya bagaimana fluida itu yang mengalir? Kita asumsikan sebagai fluida yang ideal ya. Maksudnya, yang pertama, fluida ideal memiliki ciri alirannya itu tunak atau steady, yaitu kecepatan setiap partikel fluida pada satu titik tertentu adalah tetap. Kecepatan partikel fluida itu tetap pada titik tertentu. Air itu kan merupakan partikel yang susunnya itu rapat gitu ya teman-teman. Kayak bulat-bulat-bulat gitu ya. Pernah nggak sih kalian mengingat gitu ya bahwasanya. Nah ternyata kecepatan setiap partikel airnya itu adalah tetap. Nah itu sebagai aliran tunak. Nah kita asumsikan yang pertama dalam fluida dinamis alirannya itu tunak. Gitu. Kecepatan semua partikel airnya itu adalah tetap. Nah berikutnya alirannya itu bersifat laminar. Tadi laminar, tidak turbulen kan? Aliran laminar itu apa? Aliran yang gerakan airnya itu, gerakan fluida itu mengikuti garis arus yang lurus gitu ya, tidak acak gitu ya. Nah, berikutnya adalah tidak kompresibel. Apa itu tidak kompresibel? Yaitu fluida yang tidak termampatkan. Maksudnya, fluida itu tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis nih, perubahan volume atau massa jenis akibat dari pengaruh tekanan. Contohnya nih, ketika aliran air pada pipa, pipa itu kan berbagai bentuk ya, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ketika pipanya itu bentuknya besar, maka aliran air yang masuk pada pipa yang besar dan ketika masuk pada yang kecil, itu volumenya tetap sama, massa jenisnya itu tetap sama, yaitu tidak termampatkan meskipun mengalami perubahan, meskipun akibat dari pengaruh tekanan yang berbeda gitu ya. Yang berikutnya adalah tidak kental atau non-viskos. Kita kan sudah mengenal kalau viskositas itu adalah kekentalan seperti halnya madu, kecap, dan sebagainya itu adalah viskos gitu yang memiliki kekentalan. Maka aliran airnya juga akan saling bergesekan gitu ya, berbeda. Nah, dalam fluida dinamis kita asumsikan sebagai fluida yang ideal yaitu tidak kental. Ya berarti dia itu berupa wujud cair biasa gitu ya, tidak mungkin mengalami gesekan di sekitar apa dengan sekitar yang dilaluinya. Oke. Oke. Berikutnya, nih mengenai dalam fluida dinamis itu apa sih yang kita ukur? Nah, berkaitan dengan besaran-besaran fisika dalam fluida dinamis, kalau dalam fluida statis kita sudah belajar besaran-besaran fisika yang terkaitnya seperti tekanan, tekanan hidrostatis, terus juga massa jenis, viskositas, dan sebagainya. Nah, sedangkan pada fluida dinamis yang diukur oleh kita atau besaran fisika yang terkait yang pertama ada yang namanya debit fluida. Apa itu debit fluida? Nah, debit adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui penampang dalam waktu tertentu. Ingat ya, volume yang mengalir dalam waktu tertentu. Oke, kita nyatakan dengan matematisnya itu adalah Q sama dengan V per T. Di mana Q itu merupakan debit, tadi kan volume yang mengalir, V per waktu. T-nya itu adalah waktu gitu ya. Di mana Q itu merupakan debit, nih Q itu merupakan debit, maaf, sebentar. Q-nya itu merupakan debit dengan satuan meter kubik per sekon, V-nya itu merupakan volume fluida, satuannya dalam meter kubik, dan T merupakan waktu. Oke. Satuannya adalah sekon. Nah, berikutnya. Berikutnya. Nah, kita tahu nih bahwasanya volume itu kan luas alas dikali dengan ketinggian atau jarak. Oke, kita contohkan seperti ini teman-teman. Mana nih? Sampai kayak mana ya? Sebentar. Kita pakai ini nih. Ya. Nah, nah, di sini nih. Nah, ingat kan volume itu adalah luas alas dikali jarak atau ketinggian. Nah, di sini kita anggap bahwasanya terdapat suatu aliran fluida atau zat cair dalam luas tertentu dan menempuh jarak tertentu dalam waktu tertentu gitu ya. Maka kita nyatakan bahwasanya Q-nya itu kan di sini A, di sini D, jarak tertentu, dan dalam waktu tertentu T. Nah, di sini kita nyatakan bahwasanya, nah, itu kan tadi V per T. Nah, di sini maka A dikali D per T. A kali D per T. Kenapa?
Tadi kan ingat bahwasanya volume itu adalah luas penampang dikali ketinggian atau jarak. Nah, sehubungan ketinggiannya itu kayak di dalam fluida ini disebagaikan jarak, itu jarak yang dilalui, maka A kali D itu merupakan volume. Nah, A kali D itu merupakan volume nih di sini nih. A kali D merupakan volume. Ini nih. A kali D merupakan volume. Nah, dibagi dengan T. T itu merupakan waktu gitu ya. Sip. Kita kan tahu bahwasanya D per T itu adalah kecepatan. Nah, D itu merupakan D per T merupakan kecepatan. Maka kita ubah nih bahwasanya Q itu kita dapat nyatakan juga sebagai Q kita dapat nyatakan sebagai A kali V. Kenapa V? Ingat bahwasanya D per T merupakan kecepatan. Jarak per waktu adalah kecepatan. Di mana Q itu merupakan debit fluida dan A merupakan luas penampang, satuannya meter persegi, dan V merupakan kecepatan fluida, yaitu satuannya meter per sekon. Oke. Mm-mm. Jadi, di sini kita memiliki dua persamaan debit, yaitu Q sama dengan V per T, dan Q sama dengan A dikali V. Itu ya, oke. Oke, kita masuk ke contoh soal nih. Contoh soal yang pertama, Ahmad mengisi ember yang memiliki kapasitas 20 liter. Sebentar, ini laptopnya sedang. Ahmad mengisi ember yang memiliki kapasitas 20 liter dengan air dari sebuah keran seperti gambar berikut ini. Nah, seperti gambar berikutnya. Di sini, jika luas penampang keran dari D2 yang mana? D2 yang ini. D2 yang ini adalah 2 cm persegi. Nah, dan kecepatan aliran air pada keran adalah 10 meter per sekon. Maka tentukanlah yang pertama, debit air. Yang kedua, waktu yang diperlukan untuk mengisi ember. Sebentar ya, ini agak sedikit nge-lag. Nah, di sini kita perlu mencatat terlebih dahulu informasi yang diketahui apa saja. Yang pertama, yaitu ada kapasitas, yaitu volume 20 liter. Oke, di sini berarti, oke, di sini terdapat yang pertama, di sini terdapat 20 liter. Berarti di sini 20 liter adalah sebagai V. Iya nggak sih? V. Sebuah keran seperti gambar. Nah, jika luas penampang, oke, luas penampang ternyata teman-teman. Luas penampang di sini adalah A. Nah, A. Kecepatan air berarti V. Oke, di sini adalah V. Yang ditanyakan adalah Q, debit air yang pertama. Yang kedua adalah waktu, berarti T. Nah, oke. Terus apa yang perlu kita lakukan? Nah, kita rumuskan terlebih dahulu soalnya. Pertama, nih, diketahui V-nya itu kan tadi 20 liter. 20 liter, satuannya belum SI ini, belum satuan internasional. Kita ubah. Ingat, 1 liter itu kan sama dengan 1 desimeter kubik. Maka 20 liter itu sama dengan 20 desimeter kubik. Oke. Kita ubah bahwasanya dari desimeter kubik ke meter kubik itu tinggal kita kalikan pangkat min 3 kali 10 pangkat min 3. Maka 20 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, oke. Berikutnya, luas penampang yaitu satuannya 2 cm persegi. Ini juga belum SI, kita ubah ke meter persegi. Konversinya bagaimana? Kalian sudah tahu kan? 2 cm persegi, kita ubah ke meter persegi, yaitu 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, V-nya itu berapa? 10 meter per sekon. V-nya. Oke, V-nya adalah 10 meter per sekon. Yang ditanyakan yang pertama apa? Q. Oke, yang berikutnya adalah waktu T. Nah, debitnya itu bagaimana? Tadi Q itu kan ada bahwasanya Q itu bisa kita pakai V per T atau A kali V sehubungan nih. Di sini yang diketahui sudah ada A dan ada V, kita pakai yang itu aja ya, yang sudah ada informasi. Nah, bahwasanya kita nyatakan bahwasanya Q itu adalah A kali V. Kita masukkan persamaannya dan catat hasil dan hitung.
hasilnya. Maka A kali V, A-nya berapa? A-nya 2 kali 10 pangkat min 4, yang ini nih, A 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi, dan V merupakan 10 meter per sekon. Nah, ingat ya, dalam perhitungan jangan lupa untuk mencantumkan juga satuannya supaya eh, tahu gitu bahasanya ini memiliki nilai dan memiliki satuannya. Maka debit aliran airnya itu sebesar 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon. Oke. Nah, berikutnya adalah T. Nah, bagaimana sih cara kita menentukan T? T itu kan didapatkan dari persamaan yang tadi, bahwasanya Q itu kan sama dengan, sebentar. Nah, Q itu kan V per T, maka kita ubah nih persamaannya. Bisa ubah gak sih? Bisa, teman-teman. Nah, di sini. Nah, sini nih. Itu kan V per T. Nah, T-nya berarti kalau kita mencari T, yaitu V per Q. V-nya berapa? V-nya, nah, sorry. V-nya kan kita sudah tahu nih. V-nya itu adalah 20 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Dari mana? Dari sini. Sedangkan Q-nya kita dapat dari sini. 2 kali 10 pangkat min 3. Maka kita dapatkan hasilnya adalah, nah, 10 sekon. Jadi, waktu yang dibutuhkan air untuk mengisi volume ember yang kapasitasnya 20 liter adalah selama 10 detik.